Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur pagi hari ini kita dapat berkumpul kembali. Walaupun masih dalam ibadah online, Bapak Ibu Saudara, saya percaya di tempat dimanapun kita berada, Tuhan ada bersama-sama dengan kita, karena Dia Allah yang beserta dengan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, saya ajak kita semua pagi hari ini untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan, membawa penyembahan kita di hadapan Tuhan, karena Dia Allah yang layak disembah. Oh haleluya Yesus. Kami naikkan sembah kami. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Hosana.
bertahta atas setiap puji-pujian kami. Karena Engkau Allah yang hadir di tengah-tengah kami saat pagi hari ini Tuhan. Dan biarlah nama-Mu yang senantiasa ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan pagi hari ini. Betapa besar kasih anugerah-Mu buat setiap kami Tuhan. Kami membawa puji-pujian kami yang terbaik buat Tuhan pagi hari ini. Biarlah Engkau Allah yang berkenan menerima segala puji-pujian kami menjadi sesuatu yang menyukakan dan menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Oh Yesus, terima kasih Bapa. Inilah setiap hidup kami. Kami mau bawa menjadi persembahan kehadirat-Mu ya Tuhan. Hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk memuji nama-Mu. Kita katakan bersama-sama haleluya. Amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita mau bangkit berdiri bersama Bapak Ibu Saudara. Kita mau puji nama Tuhan. Kita mau naikkan syukur ke hadapannya. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini.
akan menjadi penolong kita. Oh Yesus Tuhan. Tenang, Yesus penolongku, tangannya tersedia menopang hidupku. Yesus kekuatanku, jalan bersama Dia, ku pasti menang. Tuhan di pihakku, ku tak akan takut, sesulit apapun, hatiku tetap percaya. Mujizatnya selalu tersedia bagiku. Tuhan di pihakku, ku yakin dan percaya. Tenang, Yesus penolongku, tangannya
Shalom, selamat pagi saudara-saudara semua sekalian yang berada di rumah. Saat ini, minggu ini kita masih streaming ya, masih ibadah secara online. Walaupun mungkin banyak gereja-gereja yang sudah mulai membuka ibadah secara onsite. Tapi saya mengambil keputusan bahwa minggu ini masih kita adakan ibadah secara online. Mulai minggu depan, tanggal 22 kita akan mulai mengadakan ibadah secara onsite di rumah Tuhan di gereja kita Pekunden dan Puri. Karena itu sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita akan tunduk kepala, kita akan berdoa untuk firman Tuhan yang akan kita dengar pada pagi hari ini. Bapa kami yang di dalam surga, hati kami penuh dengan ucapan syukur di mana Engkau sudah menolong kami sehingga kami masih boleh ada sampai saat ini. Ini semua kena anugerah kemurahan yang terus Engkau berikan bagi kami. Terima kasih untuk kekuatan, kesehatan yang Engkau nyatakan bagi kami. Ampuni kami Tuhan jika selama ini mungkin kami meragukan kasih-Mu. Kalau kami masih boleh hidup, masih bergerak, bernapas, itu anugerah yang besar yang Engkau berikan. Dan saat ini hati kami terbuka untuk mendengar sebagian firman-Mu. Biar Roh Kudus sendiri berbicara, pakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya di belakang salib-Mu. Roh Kudus sendiri yang mengambil alih acara ibadah pada pagi hari ini. Urapi hamba-Mu. Tuhan, biar setiap apa yang hamba keluarkan bukan dari kepikiran hamba, tapi Roh Kudus sendiri yang berkarya memakai mulut bibir lidah hamba-Mu. Jadikan tanah hati hamba tanah hati yang baik, sehingga setiap taburan firman-Mu tertanam dalam hidup kami dan boleh menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, kami mau terima dan kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Saudara, pagi ini kita akan belajar karena saat-saat ini adalah bulan Agustus merupakan bulan kemerdekaan ya, khususnya tanggal 17/8/45, ini kita berada tanggal 15 ya, tapi kita akan mengadakan ibadah kemerdekaan ya. Bulan Agustus khususnya tanggal 17/8/45 merupakan salah satu tanggal bersejarah bagi bangsa Indonesia ya, di mana pada tanggal tersebut bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya menjadi sebuah negara yang merdeka ya. Kita sudah menjadi negara yang merdeka selama 76 tahun. Kita saat ini, tahun ini bangsa kita merayakan kemerdekaan yang ke-76 tahun ya. Menjadi sebuah negara yang merdeka, yang tidak dijajah lagi oleh bangsa lain dan bebas dari penjajahan. Kemerdekaan bangsa kita tidak diperoleh dengan cuma-cuma. Ya, kita tidak diberikan dengan cuma-cuma, tetapi diperjuangkan ya oleh rakyat Indonesia, oleh bangsa Indonesia melalui penumpahan darah sehingga kita memperoleh kemerdekaan menjadi negara yang merdeka, negara yang bebas, yang tidak dijajah lagi. Namun pertanyaannya yang perlu kita renungkan, apakah kita sudah benar-benar merdeka ya? Kita sebagai negara yang merdeka, bangsa yang merdeka, apakah kita sudah benar-benar merdeka? Mungkin secara lahiriah jasmania kita merdeka, tetapi secara batiniah sudahkah kita menjadi negara yang merdeka, sebagai bangsa yang merdeka ya? Namun pertanyaan, sudahkah benar-benar merdeka baik secara lahiriah maupun rohaniah? Lahiriah kita hidup di negara yang merdeka, pasti kita sudah menjadi bangsa yang merdeka ya. Tetapi lahiriah kita atau rohaniah kita, batiniah kita sudahkah dimerdekakan ya? Dikatakan dengan jelas, secara jasmani kita sudah merdeka, tapi bagaimana dengan rohani kita? Merdeka berarti bebas dari perhambaan, penjajahan, berdiri sendiri, tidak terlikat dan tidak dijajah lagi. Jadi orang yang namanya merdeka itu bebas ya, tidak terikat, tidak lagi dijajah, tidak dibawa menjadi budak atau sebagai seorang perhambaan. Ya, dikatakan kemerdekaan atau kebebasan yang Tuhan berikan kepada kita melalui kematiannya di Bukit Golgota. Pada saat kita percaya kepada Yesus, kita juga menjadi umat yang merdeka. Secara jasmani kita merdeka, secara rohani juga kita merdeka. Karena Yesus sudah menebus kita melalui perhambaan dosa, di atas kayu salib, di atas Bukit Golgota. Pengorbanannya sudah diberikan bagi kita. Kita akan baca di dalam Keluaran 15 ayat 1 dan 10. Ayat yang cukup panjang, saya akan membacakannya. Keluaran 15 ayat 1 sampai 10. Pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan yang berbunyi, baiklah aku bernyanyi bagi Tuhan sebab ia tinggi luhur. Kuda dan penumpangnya dilemparkan ke dalam laut. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji Dia.
Ia Allah Bapakku, leluhurku dia. Tuhan itu pahlawan perang, Tuhan itulah namanya. Kereta Firaun dan pasukannya dibuangnya ke dalam laut. Para perwira yang pilihan dibenamkannya ke dalam laut Teberu. Samudra raya menutupi mereka, ke air yang dalam mereka tenggelam seperti batu. Tangan kananmu Tuhan mulia karena kekuasaanmu. Tangan kananmu Tuhan menghancurkan musuh. Dengan keluhuranmu yang besar engkau meruntuhkan siapa yang bangkit menentang engkau. Engkau melepaskan api murkamu yang memakan mereka sebagai tunggul gandum. Karena napas hidupmu segala air naik bertimbun-timbun. Segala aliran berdiri tegak seperti bendungan. Air bah membeku di tengah-tengah laut. Kata musuh, aku akan mengejar, akan mencapai mereka, akan membagi-bagi jarahan. Nafsuku akan kulampiaskan kepada mereka, akan kuhunus pedangku, tanganku akan melenyapkan mereka. Engkau meniup dengan tofanmu, iya laut pun menutupi mereka sebagai timah, mereka tenggelam di dalam air yang hebat. Saudara, kalau kita melihat di sini, nyanyian Miriam, nyanyian Musa dan Israel, di mana pada saat itu Musa menuntun umat Israel keluar dari Mesir dan dikejar oleh Firaun, ya, karena mereka merasa menyesal melepaskan bangsa Israel yang sebagai budak. Saat itu mereka berpikir, wah, tidak ada lagi yang akan mengerjakan pekerjaan kasar mereka kalau bangsa Israel dilepaskan. Tetapi Musa diutus Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel. Sehingga pada saat itu secara manusia mungkin bangsa Israel ketakutan karena di depan mereka ada laut Teberu. Tetapi Tuhan melepaskan mereka semua, ya. Dikatakan pembacaan ini menceritakan tentang bagaimana Allah melepaskan, memerdekakan bangsa Israel dari perbudakan dan perhambaan di Mesir, ya. Kalau kita baca dari ayat 4 tadi dengan jelas, kereta Firaun dan pasukannya dibuangnya ke dalam laut, para perwiranya yang pilihannya dibenamkan ke dalam laut Teberu. Samudra raya menutupi mereka, ke air yang dalam mereka tenggelam seperti batu. Tangan kananmu Tuhan mulia karena kekuasaanmu. Tangan kananmu Tuhan menghancurkan musuh. Dengan keluhuranmu yang besar engkau meruntuhkan siapa yang bangkit menentang engkau. Engkau melepaskan api murkamu yang memakan mereka sebagai tunggul gandum. Saudara, kita melihat sini, kalau melihat pembacaan di sini, bahwa Tuhan membebaskan mereka. Ya, Tuhan melepaskan mereka. Secara manusia mungkin, wah, mereka mengalami ketakutan karena mereka diburu kembali oleh Firaun untuk dijadikan budak. Tetapi Tuhan melepaskannya. Juga ayat 19, ketika kuda Firaun dengan keretanya dan orang-orang yang berkuda telah masuk ke laut, maka Tuhan membuat air laut berbalik meliputi mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut. Tuhan membebaskan mereka. Ayat 1-3 dikatakan pujian syukur Musa bersama umatnya. Di sini merupakan pujian syukur. Pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang-orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan yang berbunyi. Baiklah aku bernyanyi bagi Tuhan sebab ia tinggi luhur, kuda dan penumpangnya dilemparkannya ke dalam laut. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji dia. Ia Allah Bapakku, kuluhurkan dia. Tuhan itu pahlawan perang, Tuhan itulah namanya. Saudara, kalau kita melihat pujian syukur Musa bersama umat Tuhan, di mana mereka boleh merasakan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa atas kelepasan yang Allah kerjakan untuk mereka, ya. Mereka sudah berapa puluh tahun dia menjadi budak di Mesir. Tetapi mereka berteriak, berseru kepada Tuhan, sehingga Tuhan mengirim Musa dan Harun untuk melepaskan umatnya, ya. Kalau kita baca ayat 20-21 di sini katakan, lalu Miriam, nabiah itu, saudara perempuan Harun, mengambil rebana di tangannya dan tampillah semua perempuan mengikutinya memukul rebana serta menari-nari, dan bernyanyilah Miriam memimpin mereka. Bernyanyilah bagi Tuhan sebab ia tinggi luhur, kuda dan penumpangnya dilemparkannya ke dalam laut. Saudara, kalau kita melihat untuk merayakan hari kemerdekaan bangsa kita, kita lihat di mana-mana terjadi perlombaan, terjadi perayaan, ya, begitu meriah.
Karena mereka bersuka cita. Diadakan lomba macam-macam ya, naik pangkat, naik pinang, lomba jalan karung. Mereka bersuka cita menari. Ingin melampiaskan mereka sebagai bangsa yang merdeka. Saat ini, bulan Agustus merupakan bulan kemerdekaan ya bagi bangsa dan negara kita. Kalau Tuhan sudah melepaskan umat Israel, Allah telah memerdekakan kita dari kungkungan dan perhambaan dosa. Dan Tuhan pun sudah membebaskan kita, orang yang percaya. Kalau kita percaya kepada Yesus, Dia menebus kita di atas kayu salib melalui kematiannya. Ya, dikatakan dengan jelas, Sang proklamator agung kita, Yesus Kristus, telah memproklamirkan kemerdekaan buat kita di atas Golgota. Jadi kita pun yang percaya, bukan hanya bangsa Israel. Kita adalah Israel rohani. Kalau kita percaya kepada Tuhan, bukan secara jasmani kita merdeka, tapi rohani kita pun dimerdekakan. Saudara, kalau saudara bisa membaca di dalam Yohanes 8 ayat 36 berkata sebagai berikut, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Kalau anak itu, yaitu Allah, memerdekakan kita, kita adalah orang yang benar-benar merdeka. Mungkin saudara berpikir, kenapa Bu Tommy, saya tuh sudah merdeka. Memang secara jasmani saudara merdeka, tapi kita masih terbelenggu ya oleh dosa-dosa nenek moyang kita, dosa-dosa perbuatan kita. Kalau kita tidak ditebus oleh darah Yesus, kita adalah hamba dari dosa. Bukan hamba dari kebenaran, tapi hamba dosa. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan. Pada saat kita percaya kepada Yesus, kita juga dimerdekakan dari dosa itu. Dan kalau kita percaya kepada Yesus, Tuhan juga menjanjikan satu keselamatan bagi orang yang percaya. Kalau kita sudah dimerdekakan, dikatakan dengan Yohanes 8 ayat 36 mengatakan, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan melalui pengorbanannya di atas bukit Golgota ya. Nyawanya sudah diserahkan, pada hari ketiga dia bangkit, darahnya sudah tercurah bagi kita. Apa respon kita? Wah, ya udah merdeka, ya udah gini-gini aja. Kita nggak berbuat sesuatu. Wah, ya bersyukur, terima kasih saya sudah merdeka. Tapi kita harus memiliki respon. Kalau saya lihat orang yang berlomba seperti Miriam, pada saat dia dibebaskan, dia menari-nari, dia bersuka cita, memuji Tuhan, menyanyi, menyembah ya, bersorak-sorai. Begitu juga pada saat kita merayakan kemerdekaan bangsa kita, di mana-mana terjadi sukacita, perlombaan-perlombaan diadakan, mereka bersuka cita mengingat pengorbanan para pahlawan kita ya yang sudah mati bagi kita sehingga kita menjadi negara yang merdeka, negara yang tidak dijajah oleh bangsa lain pun. Jadi apa respon kita? Kalau kita sudah merdeka, apa cuma ya udahlah saya sudah merdeka ya bersyukur, tidak ada respon, tidak ada perbuatan. Kita baca respon kita yang pertama, jaga dan pelihara kemerdekaan itu. Ya, kita harus menjaga dan memelihara kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kita baca dalam Galatia 5 ayat 1. Kita harus menjaga dan memelihara kemerdekaan itu dengan berdiri teguh, Galatia 5 ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jadi kalau kita sudah benar merdeka, apa respon kita? Kita jaga dan pelihara kemerdekaan itu. Dengan apa? Berdiri teguh. Ya, dulu saya seorang yang berdosa, yang mungkin suka selingkuh, suka berzina. Tapi pada saat kita dibebaskan, kita jangan mau lagi berbuat kembali melakukan hal seperti itu. Dikatakan kita harus berdiri teguh. Dikatakan dengan jelas, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kalau saudara yang suka bohong, jangan terhidup terus dalam kebohongan. Kalau saudara yang suka biasanya ngomongin orang, jangan terus diulang lagi berbicara seperti itu. Atau kalau saudara mungkin sering melakukan hal-hal yang tidak Tuhan kehendaki, kita sudah dibebaskan. Tuhan sudah membeli kita dengan harga yang lunas dibayar. Kita harus jaga ya kemerdekaan itu, kita harus pelihara kemerdekaan itu dengan berdiri teguh. Juga yang jangan
mau dikenakan kuk perhambaan lagi atau berbuat dosa lagi. Jadi jangan kita ulangi lagi perbuatan dosa kita. Kalau dulu suka bohong sama istri, bohong sama suami, kita tidak jujur dalam hidup kita, tinggalkan semua. Kita sudah merdeka. Itu dilepaskan, kita menjadi orang yang baru di dalam Tuhan, hidup baru di dalam Tuhan ya. Karena Tuhan sudah memerdekakan kita, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kita harus berdiri teguh ya. Jangan berbuat dosa lagi. Yudas 20 ya, satu ayat saja karena di satu pasal dalam ayat 20 Yudas berkata, "Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kukasihi, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang suci dan berdoalah dalam Roh Kudus." Kita harus membangun diri kita di atas dasar iman yang paling suci ya. Jadi jangan kita saya bersyukur saya sudah merdeka ya, rasanya kok gini-gini aja. Karena saudara tidak berbuat sesuatu. Apa respon kita? Kita harus jaga dan pelihara kemerdekaan itu dengan berdiri teguh. Jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan dan dikatakan bangun diri kita di atas iman yang paling suci ya. Juga dalam Kolose 1 ayat 23 berkata, "Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak tergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya." Jadi harus bertekun dalam iman dan tetap teguh. Ya, jangan mau digeser. Kita seringkali kurang menghargai kemerdekaan yang Tuhan berikan, kena kedudukan, mungkin kena pernikahan, daripada anak dulu jadi perawan tua ya wis sapa wae yang gelem ya, walaupun dia berbeda aliran dengan kita, maksudnya yang tidak seiman, kita terima daripada wis jadi omongan orang. Jangan saudara, jangan mau digeser iman kita ya. Saya percaya, saya melihat begitu banyak orang yang menikah ya. Dulu ada guru sekolah minggu kita, sesudah menikah dia terhilang. Dia berkata, "Iya tante, daripada saya nggak menikah ya ada yang mau sama saya ya saya terima." Ya, akhirnya mereka menikah. Secara mereka ya, bukan secara agama kita. Mereka pikir daripada mereka dikatakan perawan jomblo, nggak laku, mereka menikah. Tapi akhirnya apa? Saya pernah ketemu dia lagi dan dia berkata, "Aduh saya nyesel tante, kok seperti ini, tahu gitu saya dulu nggak menikah." Saya udah katakan, jangan tukarkan kepercayaanmu karena sesuatu hal yang ada di dalam dunia ini. Ada juga orang yang berkata, kalau saya tetap di dalam iman kepada Tuhan, saya tidak akan naik-naik. Saya tetap akan seperti ini terus ya, untuk jabatan yang lebih tinggi harus orang-orang seperti ini. Saudara, berapa tahun sih jabatan itu? Berapa tahun saudara? Kita kalau menukarkan iman kita, kita akan mengalami kematian kekal yang selama-lamanya. Kita hidup di dunia ini hanya sementara. Jangan tukarkan imanmu. Kita sudah dimerdekakan, Tuhan sudah mengorbankan nyawanya, jiwanya untuk kita semua supaya kita menjadi orang-orang yang merdeka. Tetapi kenapa dengan mudah sekali kita menukarkan iman kita karena sesuatu hal yang ada di dalam dunia. Mungkin kena kedudukan, kena pasangan hidup. Saudara, saya sedih kalau lihat orang yang seperti ini. Berapa tahun saudara? Umur 55 tahun, bahkan kalau mungkin di bank sekarang 45 tahun sudah pensiun ya. Tetapi mereka berkata, kalau saya masih orang Kristen sulit untuk naik tingkat ya, untuk dapat promosi. Saudara, Tuhan bisa melakukan berbagai cara kalau kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Ibrani 10 ayat 35 berkata, "Jangan lepaskan kepercayaanmu. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya." Jangan kita lepaskan kepercayaan kita ya. Saya sedih kalau di Manado banyak orang Kristen yang berpindah ya. Kenapa? Mereka dikirim orangnya ganteng-ganteng ya saudara. Sehingga terjadi hal-hal yang tidak dikehendaki sehingga mereka di sana sekarang bukan menjadi mayoritas lagi ya. Juga di daerah Papua kita berdoa supaya mereka tetap teguh di dalam Tuhan, tidak mau digeser iman mereka, mereka mau tetap percaya kepada Tuhan. Mereka sudah dibeli, sudah dimerdekakan dari dosa. Jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan karena sesuatu jabatan, karena sesuatu
apa yang ada di dalam dunia. Tapi kita mau tetap tekun di dalam Tuhan untuk melihat pertolongan Tuhan nyata di dalam kehidupan kita. Jadi yang pertama, apa respon kita? Jaga dan pelihara kemerdekaan itu dengan berdiri teguh. Jangan mau dikenakan kuk perhambaan lagi. Bangun dirimu di atas iman yang suci. Jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Jangan lepaskan kepercayaanmu. Yang kedua, isilah kemerdekaan itu. Kita isi, ya kita kalau sudah dimerdekakan, kita isi kemerdekaan itu dengan apa? Yohanes 4 ayat 35. Lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Kita mau kerja buat Tuhan. Kita mau melayani Tuhan. Bukan hanya kalau kita sudah dimerdekakan, bebaskan, kita pikir ya udah terima kasih, nggak peduli dengan orang lain. Kita mau menjadi, kita lihat ladang sudah menguning. Ya, tuaian siap untuk dituai. Tetapi orang-orang penuainya sedikit sekali. Loh Bu Tommy, sekarang kan nggak boleh untuk pergi-pergi. Betul saudara, sekarang tidak boleh untuk bertemu ya. Bagaimana caranya untuk bersaksi? Kirimkan. Banyak sekali ya sekarang renungan atau firman Tuhan yang kita dengar. Dulu mungkin membagikan traktat, sekarang kita kirimkan ya. YouTube atau yang kita terima kita dengarkan saja. Kita nggak usah banyak bersaksi. Sekarang firman Tuhan bisa dijangkau. Tuhan memang menghendaki kalau seluruh dunia belum terima Injil, Tuhan tidak datang. Tetapi sekarang ke pelosok-pelosok pun sudah bisa dijangkau melalui media sosial ya. Dikatakan, saya percaya banyak orang diselamatkan. Saat-saat ini begitu banyak orang yang merindukan kelepasan, yang merindukan pertolongan, merindukan kemerdekaan yang Tuhan berikan. Matius 28 ayat 19 berkata, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ya, Tuhan mau sesudah kita dimerdekakan, jangan kita puas dengan kemerdekaan, tapi kita tidak membalas kasih Tuhan dengan melakukan menjadi saksi Tuhan. Ya, pergi dan memberitakan. Bagaimana pergi? Dia berkata, mungkin besok minggu depan kita akan mulai ibadah. Saudara yang biasa ibadah online di rumah mulai malas ya untuk beribadah lagi. Enakan di rumah ya, kan aman, saudara. Kita pergi ya. Kita isi kemerdekaan itu, kita mau berbakti kepada Tuhan. Biasanya kalau di rumah itu lebih santai, saudara. Tapi kita mau belajar penyangkalan diri kita, membayar kemerdekaan itu dengan apa yang Tuhan sudah lakukan bagi kita. Kita berkata, Tuhan saya mau setia mengikut Tuhan sampai ke akhir hidup saya. Saya mau tetap melayani Tuhan apapun yang terjadi. Karena memang benar kalau belum waktunya mati, saudara. COVID itu tidak bisa membunuh kita, ya. Banyak juga orang yang meninggal bukan hanya kena COVID. Tapi saat ini mungkin karena terlalu banyak disorot sehingga banyak orang yang takut ya. Tapi kita bersyukur dikatakan Tuhan, kita mau jadi pergi dan memberitakan yang bertumbuh dalam pengetahuan akan Allah. Kita juga harus belajar mengerti untuk lebih dalam lagi tentang firman Tuhan. 2 Petrus 3 ayat 18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, baginya kemuliaan. Kita harus baca firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini adalah buku yang pintar yang sering kali saya katakan. Kita untuk bisa mengenal Yesus, kita harus sering membaca firman Tuhan. Berdoa, meminta, memohon dari Tuhan. Tuhan, aku rindu mengenal Engkau lebih dalam lagi. Untuk aku bisa menyaksikan, menceritakan siapakah Yesus yang sudah memerdekakan aku dari kutuk dosa. Kita baca firman Tuhan, kita berdoa, mohon dukungan Roh Kudus. Maka kita bisa melihat pertolongan Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, jangan jadi takut lagi ya. Kita isi kemerdekaan bukan menjadi seorang penakut atau pengecut. Ya, kita pikir, wah besok mau ibadah, saya takut nanti ketularan lagi. Saudara enggak perlu. Roh ketakutan kita hancurkan bersama dengan Tuhan. Kita berkata, Tuhan saya tidak mau lagi dibelenggu oleh roh ketakutan itu. Karena saya percaya Tuhan sudah memerdekakan saya. Saya sudah dimerdekakan dan saya percaya saya terlepas dari roh ketakutan itu. Jangan takut lagi hidup dalam ketakutan ya. Dalam Yesaya 41 ayat 10 berkata, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau.
Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jadi saat-saat seperti ini begitu banyak orang yang ketakutan karena pandemi ya. Tuhan ingin melepaskan kita. Kita isi kemerdekaan kita dengan hal-hal yang positif. Yaitu kita harus berdiri teguh. Dikatakan jangan mau dikenakan kuk perhambaan dosa lagi. Bangun dirimu di atas iman yang suci. Jangan mau digeser dari pengharapan akan Injil. Karena kita tahu kalau memang sudah waktunya kita mati, kita percaya Tuhan memberikan kemenangan dan menyediakan satu hadiah di surga nanti yang tidak ada air mata, tidak ada kesukaan, yang ada senang untuk selama-lamanya. Biarlah renungan ini, saudara kita mengisi kemerdekaan yang Tuhan berikan saat ini. Kita isi dengan hal-hal yang positif. Kalau selama ini mungkin saudara penuh, banyak orang yang penuh dengan ketakutan. Bu Tommy, saya kok takut ya, tolong doakan saya. Saudara, saya nggak bisa mendoakan saudara ya. Saya hanya mendukung di dalam doa. Saudara berdoa kepada Tuhan, Tuhan lepaskan saya dari roh ketakutan ini. Supaya saya percaya. Orang yang percaya kepada Tuhan tidak dihantui dengan roh ketakutan. Yang Tuhan berikan adalah damai sejahtera di dalam kehidupannya. Ya, kesimpulannya, kemerdekaan atau kebebasan yang sesungguhnya hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi kemerdekaan atau kebebasan yang sesungguhnya hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Tidak ada di dalam segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Selamat merayakan hari kemerdekaan yang ke-76. Biarlah kita mengisi kemerdekaan bangsa kita dengan berbuat sesuatu. Kalau pemerintah memperkuat ya di segala sektor bidangnya, baik angkatan bersenjata, angkatan laut, ekonomi, di segala bidang, kita pun harus mengisi kemerdekaan kita dengan pengenalan yang benar akan Allah, menjadi saksi Tuhan, menceritakan kasih Tuhan, bagaimana Tuhan itu luar biasa di dalam kehidupannya. Seringkali orang bertanya kepada saya, Bu Tommy, kelihatannya Bu Tommy gak sedih ya Pak Tommy meninggal. Kok orang lain saya lihat saudara saya memang kelihatannya susah ya. Bahkan banyak bertanya, Tante apa mungkin saya bisa melanjutkan hidup lagi ya. Karena suami saya sudah gak ada. Mungkin gak saya bisa. Saya berkata kalau kamu sendiri gak bisa. Tapi kalau kamu bersama dengan Tuhan, Tuhan sudah membebaskan kita dari roh ketakutan, roh kekhawatiran, roh kebimbangan. Kita sudah ditebus, dimerdekakan. Nanti kalau saya meninggal, kalau kamu setia di dalam Tuhan, bisa nggak saya ketemu dengan suami saya? Bisa, ya, bisa saya berkata. Tapi bukan sebagai suami istri sebagai di dunia, tapi kita bertemu dalam tubuh kemuliaan bersama Tuhan di surga. Karena itu kita nggak perlu takut lagi, nggak perlu terlalu khawatir ya dalam menghadapi kemerdekaan ini. Kita serahkan semuanya. Kita berdoa supaya bangsa kita dilepaskan secepatnya dari pandemi yang sedang melanda seluruh dunia, bukan hanya Indonesia. Kita mohon supaya Tuhan mengizinkan melalukan ini. Kalau Tuhan bisa membebaskan bangsa Israel sedangkan 10 hukum Taurat, Tuhan juga sanggup melakukan itu bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Biarlah renungan firman Tuhan ini menjadi kekuatan, penghiburan bagi kita di dalam kita memasuki atau merayakan hari kemerdekaan bangsa kita yang ke-76. Merdeka ya, kita berkata, kita percaya Tuhan sudah menang atas hidup kita. Kita akan tunduk kepala dan kita akan berdoa, biarlah kemerdekaan yang kita peroleh bukan hanya kita sia-siakan dan kita pikir, oh saya udah merdeka, saya bersyukur. Tidak, kita harus isi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif. Kita boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Amin. Kita akan tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, hati kami penuh dengan ucapan syukur di mana saat ini Tuhan kami masih boleh beribadah secara online. Kami bersyukur kami juga boleh merayakan ulang tahun kemerdekaan bangsa kami yang ke-76. Tuhan, terima kasih untuk kemerdekaan bangsa kami yang Engkau berikan bagi negeri kami. Walaupun saat ini mungkin pemerintah negeri kami masih Tuhan mengalami pandemi yang luar biasa sehingga terjadi di mana bidang ekonomi Tuhan terjadi kebangkrutan di mana-mana, Tuhan terjadi mungkin PHK yang besar-besaran, tapi kami percaya Tuhan Engkau selalu ada bersama dengan kami dan Engkau juga menolong bangsa kami. Engkau melepaskan bangsa kami dari hal-hal seperti itu. Pulihkan Tuhan keadaan bangsa kami sehingga bangsa kami menjadi bangsa yang bebas dan merdeka, sehingga kami boleh leluasa di dalam beribadah kepadamu, dalam melakukan segala pekerjaan kami. Juga Engkau memberikan hikmat akal budi kepada Bapak Presiden dan
Wakil Presiden kami Pak Jokowi dan Ma'ruf Amin Tuhan, juga para menteri kabinet yang ada. Berikan roh hikmat kepada mereka Tuhan, di dalam kami merayakan ulang tahun kemerdekaan yang ke-76, sehingga mereka bisa mengatasi apa yang sedang terjadi di negeri kami ini, pandemi Tuhan. Engkau berkati, berikan roh hikmat, roh takut akan Tuhan. Juga keempat angkatan bersenjata, Engkau berkati, Engkau tolong mereka semua. Berikan kesatuan, Engkau hancurkan roh pemecah belah, roh-roh yang bukan daripada Engkau yang coba menghancurkan negeri kami. Kami bersyukur untuk kemerdekaan bangsa kami yang Engkau sudah izinkan dan berikan bagi kami. Dan terlebih kami bersyukur kami semua menjadi orang-orang yang dibebaskan, dimerdekakan secara rohani. Karena Engkau sudah menebus kami di atas kayu salib melalui penebusan darah-Mu. Kami sudah lunas dibayar dan kami menjadi orang-orang yang merdeka. Biarlah kami gunakan kemerdekaan itu untuk hal-hal yang baik, untuk memenangkan banyak jiwa. Dan kami leluasa mengabarkan kasih-Mu yang besar bagi mereka yang belum kenal, yang masih terbelenggu oleh mungkin ketakutan, kekhawatiran, bahkan sakit penyakit Tuhan. Biar mereka pun dibebaskan dari belenggu-belenggu itu semua, belenggu-belenggu dosa, belenggu-belenggu perbudakan, belenggu-belenggu perhambaan, sehingga mereka menjadi orang-orang yang merdeka secara rohani. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu yang kami dengar bukan hanya kami dengar, kami rindu menikmati apa yang Kau janjikan bagi kami. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang masih sakit, Engkau lawat mereka. Yang masih terbelenggu oleh sakit penyakit, Engkau berkata oleh bilur-bilur-Mu mereka disembuhkan. Sakit apapun, baik yang sakit yang mungkin berat secara manusia, tapi bagi-Mu itu kecil Tuhan. Tidak ada perkara yang mustahil. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang susah Engkau hiburkan, yang sedang mencari pekerjaan bukakan jalan, yang saat ini mungkin mengalami keselesuan di dalam ekonomi, Engkau pulihkan. Bagi-Mu tidak sulit Tuhan untuk memberkati setiap anak-anak-Mu yang bergantung dan berharap kepada-Mu. Memberkati seluruh jemaat-Mu dari yang muda sampai yang tua. Engkau berkati pekerjaan mereka, Engkau berkati kesehatan mereka, Engkau berkati hidup mereka. Kami juga membawa anak-anak-Mu yang masih dalam keadaan sakit. Kami terus membawa keluarga Bapak Joko, Tuhan Engkau pulihkan kesehatannya, Engkau sembuhkan. Kami serahkan juga Bapak Suyatno, Engkau jamah oleh bilur-bilurnya, dia boleh sembuh. Kami menyerahkan Ibu Nuni Tuhan ke dalam tangan-Mu, Engkau berkati, Engkau jamah, Engkau sembuhkan. Kami juga menyerahkan Bapak Budiono Hadi Pranoto, juga anak-anak-Mu yang lain yang membutuhkan pertolongan, Ibu Evi Kamin, Bapak Hardi Tuhan, Engkau lawat Tuhan, biar kuasa kesembuhan menjadi bagian mereka, dan Engkau dipuji, dibesarkan. Tuhan, mereka mau tetap teguh dan percaya kepada-Mu, karena Engkau Allah yang sama, yang tidak pernah berubah. Kalau Engkau sudah melepaskan umat-Mu bangsa Israel, kami percaya Engkau pun sanggup melepaskan anak-anak-Mu yang sedang terbelenggu oleh sakit penyakit. Engkau berkata oleh bilur-bilur-Mu mereka semua disembuhkan. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang mungkin sampai saat ini belum mendapat pasangan hidup. Tuhan, biarlah mereka tetap teguh di dalam Engkau, tidak menukarkan iman mereka untuk pasangan hidup, tapi Engkau menyediakan yang terbaik bagi kehidupan mereka. Berkati anak-anak muda kami Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Engkau menyediakan yang terbaik, karena Engkau membentuk kami berpasang-pasangan, dan kami percaya Engkau juga menyediakan pasangan bagi setiap anak-anak-Mu yang belum mempunyai pasangan saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk rencana pembukaan gereja minggu depan. Engkau tolong, Engkau campur tangan, berikan kami keberanian untuk datang kembali beribadah secara onsite Tuhan. Berikan kami hikmat, akal budi, para pelayan-Mu Tuhan, maupun semua yang terlibat di dalamnya. Engkau sendiri memberikan hikmat kepada kami. Kami terus berdoa untuk mungkin anak-anak-Mu yang merayakan ulang tahun dalam minggu ini Tuhan. Engkau berkati mereka. Jika sepanjang tahun lalu Engkau sudah menolong mereka, di tengah-tengah pandemi pun saat ini Engkau menyertai mereka. Kalau kami masih boleh ada, kami boleh hidup, bergerak, dan melakukan sesuatu, itu anugerah yang Engkau berikan. Jika Engkau sudah menolong selama 1 tahun yang lalu, kami percaya pertolongan-Mu tidak berhenti sampai di sini. Lanjutkan terus kasih setia-Mu di dalam kehidupan mereka. Terima kasih untuk pimpinan-Mu dalam ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai dengan selesai. Engkau berkati semua yang terlibat pelayanan. Engkau membalas mereka dengan berlipat kali ganda. Dan jika sebentar anak-anak-Mu akan membawa persembahan, Engkau juga akan membalas mereka, baik persembahan syukur, persembahan tantangan, persembahan kolekta, ataupun persepuluhan yang kami beri dari segala kekurangan mereka. Tapi dengan hati yang tulus, dengan sukacita. Engkau Allah yang tidak pernah berhutang. Engkau berjanji akan membukakan tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat-Mu atas setiap anak-anak-Mu Tuhan, sehingga kami boleh melihat Tuhan berkat-Mu tercurah atas
hidup kami. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya jika sebentar kami pulang, Engkau juga menyertai kami. Terima kasih, karena itu saudara-saudara terimalah berkat Tuhan. Diberkati oleh Tuhan pekerjaanmu, diberkati oleh Tuhan keluargamu, diberkati oleh Tuhan kesehatan tubuhmu, dimanapun engkau berada, berkat Tuhan menyertai engkau. Karena itu saudara-saudara dikasih, terimalah berkat anugerah daripada Allah Bapa yang akan turun atas hidup kita mulai saat ini sampai Yesus datang kembali. Kita yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati saudara. Saudara, saya ingin memberikan satu pengumuman. Minggu depan kita akan mulai ibadah secara onsite ya, di gereja yang sudah diizinkan pemerintah ya. Pemerintah dulu mengatakan 20, ternyata 25% dari tempat ibadah, bukan 20% dari jumlahnya, tapi 25% dari tempat ibadah. Jadi kalau di sini mungkin sekitar 50-an lebih ya, sedikit, karena ini cukup luas ya. Bisa kapasitasnya bisa 50 lebih ya. Karena itu kita akan mulai ibadah di gedung sini sekitar 50, kalau di Pekunden sekitar 50 sampai 60 orang. Tentu dengan prokes yang ketat 5M ya. Kita harus dengan prokes yang ketat. Biasanya pemerintah mengizinkan kan, karena sekarang banyak virus Delta dikatakan, memakai masker 2 lapis. Yang pertama mungkin masker yang biasa diizinkan oleh rumah sakit yang biasa banyak dijual, yang kedua dengan masker kain ya. Tapi kalau saudara satu KN95 itu bisa satu, karena ini namanya masker untuk operasi ya. Jadi juga harus sudah divaksin ya, diizinkan kalau bisa yang sudah divaksin. Dan untuk lansia di atas 70 tahun bisa ibadah secara online di rumah. Juga anak-anak di bawah 12 tahun tidak bisa hadir. Jadi yang bisa hadir anak-anak yang sudah 12 tahun ke atas ya, untuk bisa hadir ya. Di Pekunden karena keadaan seperti ini kita ibadah hanya 1 jam ya. Jadi 1 jam saja. Jadi kita mulai di Pekunden bukan setengah 7 tapi jam 7 pagi. Selama masa pandemi ini kita adakan jam 7 pagi, jadi tidak terlalu lama nunggunya dari sana sampai di sini di sini tetap jam 9. Tapi untuk di Pekunden jam 7 dan di sini jam 9 selama masa pandemi ya. Jadi saya percaya mungkin 50 sampai 60 saudara semua harus mendaftar ya. Untuk di sini bisa hubungi telepon gereja, untuk di Pekunden bisa hubungi kepada Bapak Yuliarno dan Tomo ya dengan nomor telepon gereja 024 844 8411237. Untuk telepon gereja Pekunden 024 8411237. Untuk Yuliarno 085 7272 20738 ya. Nanti saya kasih tahu di sini ada. Dan untuk di sini saudara bisa mendaftar kepada David. Nomor handphonenya 088214873404. Jadi saudara bisa mendaftar untuk bisa mengikuti ibadah. Jadi kita belajar disiplin, jangan tahu-tahu datang ya. Jadi sini juga nanti ada tentunya ada ya, kita bersyukur saya sudah membeli untuk tes suhu, tidak harus dekat lagi. Jadi cukup ya, ada kakinya saudara, kepalanya atau tangannya terserah, sudah disiapkan. Lalu cuci tangan, juga ada untuk apa itu stainless, pembersih tangan juga saudara ada semua, disiapkan semuanya ya. Jadi saya minta kita minggu depan mulai ibadah dan tolong mendaftar paling telat hari Sabtu sudah ada jumlah orangnya. Terima kasih, Tuhan memberkati saudara. Amin.